Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Kabar baik. Pagi, Pak. Puji Tuhan kalau semua kabarnya baik. Oke, Bapak lihat di partisipan ada hadir semua ya. Oke, Bapak catat dulu. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang memimpin doa? Saya, Pak. Oke, silakan Reza. Ya, Pak. Baiklah, teman-teman sekalian dan Pak Guru, kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, pujian syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu, karena berkat rahmat dan kasih-Mu kami bisa berkumpul di dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat. Bapa kami, pada hari ini kami akan memulai kegiatan pembelajaran. Berkatilah kami, berkatilah juga guru kami. Semoga bisa menyampaikan materi dengan baik, sehingga kami dapat memahaminya dengan baik pula. Semua doa ini kami hadirkan ke hadapan-Mu dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Reza. Oke, di sini anak-anak pada ingat tidak materi pertemuan minggu lalu? Ada yang ingat atau tidak? Sudah lupa, Pak? Ya, Pak, saya juga lupa. Ayo diingat. Iya, aku nggak sama. Ini, Pak, mengembangkan karunia Allah. Ya, betul Reza. Jadi, betul yang dikatakan Reza tadi, kita mempelajari tentang karunia Allah. Kita bagaimana cara mengembangkan karunia Allah, mengatasi segala keterbatasan, serta menanggapi anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kita sebagai makhluk ciptaannya, selayaknya kita menghargai dan memuji Tuhan dengan mengembangkan karunia yang diberikannya. Bapak akan memberikan clue, tebak-tebakan, kita akan belajar mengenai apa pada pagi hari ini. Oke, Bapak akan kasih clue ya, sebentar. Oke, kita tebak. Menurut gambar ini kita akan belajar mengenai apa? Kesederajatan, Pak. Oke, bisa. Nah, Mika? Saya, Yang Pak, lainnya? kesetaraan derajat antara perempuan dan laki-laki. Ya, betul, Reza. Oke, kita akan mempelajari mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Oke, di sini ada yang tahu apa itu kesetaraan? Arti kesetaraan. Setara itu sama bukan, Pak? Ya, bisa. Sederajat. Betul. Ada yang lain? Ada. Betul. Jadi, setara itu adalah artinya bisa sama, terus sepadan, sederajat, seukuran. Jadi, setara itu Senilai, Pak? seimbang. Gimana? Senilai? Ya, senilai juga bisa. Jadi, kesetaraan itu membuat semua itu seimbang, sederajat. Jadi, kesetaraan ini sangat penting juga di tengah kehidupan kita. Oke, sebelum kita menonton cuplikan video, alangkah baiknya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari dengan mensyukuri anugerah Allah atas diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan yang sederajat. Kemudian kita juga akan menemukan perbuatan atau tindakan yang melawan dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang kita temui di sekitar kita. Kemudian kita akan memahami makna kesetaraan dalam kitab suci pada Kejadian 2 ayat 18 sampai 23 dan dilanjutkan dengan bacaan Injil dari Yohanes 8 ayat 2 sampai 10. Kemudian kita akan
merefleksikan diri, merencanakan niat-niat apa yang kita dalam menjunjung dan memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Serta kita akan membuat doa syukur atas jati diri yang diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan yang sederajat. Oke, Bapak akan memutarkan video, nanti anak-anak bisa menjawab pertanyaan untuk berdiskusi. Pernah nggak kalian mengalami atau setidaknya melihat kejadian seperti ini? Lapar. Pak, lapar Pak. Apa boleh? Minta nasi goreng sama telurnya kasih kecap. Lagi kok merasa sih? Kamu kok malah ngurusin rumah ya? Lah, kasian banget dong. Isinya yang kerja, dia malah enak-enakan. Atau kayak gini? Halo? Oh, iya Pak, sebentar lagi saya bergabung. Ih, kok istrinya yang kerja sih? Kenapa nggak dia aja sih ngurusin air rumah? Kasian banget ya, istri mau disuruh kerja, penting tua. Kamu jadi istri gak becus, kerja terus sampai malam. Anak gak kamu urusin. Apa kamu bilang? Nggak becus? Kamu yang nggak becus. Aku kerja nyari duit. Kamu ngurusin rumah aja nggak ada benernya. Kamu keterlaluan. Aku pria. Aku wanita. Kita setara. Kita Indonesia. Kalian sadar nggak kalau Indonesia berada di urutan 103 dari 162 negara dalam indeks ketimpangan gender menurut UNDP tahun 2019? Salah satunya karena partisipasi tenaga kerja wanita hanya terserap 52%, berbeda dengan pria yang mencapai 82%. Gender adalah peran sosial budaya yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan. Gender merupakan rekayasa kultur yang kadang terstruktur di mana menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang ujungnya tidak setara. Ketidaksetaraan tidak selalu menguntungkan laki-laki, apapun merugikan perempuan. Konstruksi sosial budaya yang ada di masyarakat menempatkan laki-laki menjadi makhluk yang sangat kuat, rasional, dan berada di wilayah publik. Sedangkan perempuan lebih cenderung emosional dan berada di wilayah domestik. Konstruksi sosial tersebut mengakibatkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, baik di bidang politik, ekonomi, dan kehidupan sosial. Misalnya, kita bicara dalam bidang politik. Tidak lebih dari 20% kursi pemerintahan Indonesia diduduki oleh perempuan. INC. INC adalah judul yang kami pilih untuk mempresentasikan pentingnya persamaan posisi kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Oke, bagaimana videonya? Baik, bagus tidak? Bagus Pak, bagus sekali. Bagus sekali. Oke, jadi kita akan melanjutkan dengan berdiskusi setelah kita melihat video tersebut. Ini adalah pertanyaan panduan untuk berdiskusi nanti ya. Pernah nggak kalian mengalami atau setidaknya Ya, ini pertanyaannya. Ada 3. Yang pertama, apa yang kalian tangkap dari cuplikan video tersebut? Terus yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan? Kemudian yang ketiga, sebutkan bentuk-bentuk ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di sekitar kalian. Oke, cuma 3 pertanyaan itu. Apa ada pertanyaan anak-anak? Durasi diskusinya berapa lama Pak? Waktu diskusinya 10 menit cukup ya. Cukup Pak. Oke, Oke, Kak. selamat berdiskusi ya, nanti dipresentasikan. Oke anak-anak, waktu diskusi udah habis. Silahkan paparkan hasil diskusi kalian. Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Saya Pak. Ya, silahkan. Apa yang saya tangkap dari cuplikan video tadi? Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan laki-laki juga dapat dilakukan oleh perempuan. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT marak terjadi di dalam masyarakat. Selanjutnya, ketiga, Indonesia masuk dalam urutan 103 dari 162 negara tentang ketimpangan gender. Selanjutnya, ketidaksetaraan tidak menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dan yang terakhir, konstruksi sosial budaya masyarakat seringkali membuat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang. Makasih, Pak. Oke, bagus sekali jawabannya, Reza. Oke, kita langsung aja nomor 2. Siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Ya, silahkan. Nika. Nomor 2, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan? Yang pertama, sistem budaya atau konstruksi sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat yang turun-temurun.
Kemudian rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, kemudian masyarakat yang masih menganut sistem tradisional, dan kemudian pelabelan. Begitu, Pak. Ya, bagus jawabannya. Oke, langsung ke nomor 3. Siapa yang mau menjawab? Oke Pak, saya mau menjawab. Jadi bentuk-bentuk ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan itu misalnya ada anak laki-laki yang lebih dibangga-banggakan. Terus anak laki-laki yang lebih kuat dan berkuasa daripada perempuan. Anggapannya seperti itu. Terus anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi kadang Pak, karena ya kembali lagi ujung-ujungnya kan jadi ibu rumah tangga. Terus bentuk-bentuk ketidaksetaraan lainnya tuh kadang masih ada kekerasan di dalam rumah tangga, gitu, Pak. Oke, jawaban kalian betul-betul semua. Jadi, dalam video tadi juga dijelaskan bahwa di sekitar kita tuh sangat sering atau sangat mudah terlihat bahwa bentuk-bentuk ketidaksetaraan dapat dirasakan di masyarakat. Contohnya seperti di pandemi ini, mungkin akan lebih terasa tentang perlakuan kasar di dalam rumah tangga, karena mungkin bisa karena faktor ekonomi, sehingga membuat kesenjangan antara laki-laki suami dan istri karena faktor ekonomi juga. Kemudian kekerasan itu juga sering terjadi karena perempuan selalu dianggap sebagai makhluk yang lemah. Jadi sehingga mudah sekali mendapatkan bentuk-bentuk seperti pemukulan, pelecehan seksual, sehingga sangat menjadi prihatin ya kita. Jadi kemudian juga stereotip atau pandangan pelabelan terhadap jenis kelamin. Kadang perempuan tadi yang cenderung direndahkan karena memiliki sifat yang lemah, emosional, mudah menangis atau cengeng, tidak tahan banting. Sehingga kadang itu menjadi dipandang sebelah mata. Kemudian juga dengan subordinasi pada salah satu jenis kelamin yang memperlakukan atau menomorduakan salah satu jenis kelamin, entah itu laki-laki atau perempuan. Tapi biasanya yang dinomorduakan adalah perempuan, seperti contohnya kepemimpinan di masyarakat, karena sering kita temui bahwa hanya seorang laki-laki yang pantas menjadi pemimpin dari suatu kelompok gitu. Jadi, kemudian juga bentuk-bentuk ketidaksetaraan juga seperti diskriminasi. Contohnya dia disebutkan tadi, bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, tidak harus pintar dalam menuntut ilmu, tapi lebih ngekang untuk bisa memasak karena akan mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga. Jadi lebih ke sifat keibuan yang lebih ditekankan. Kemudian juga beban ganda. Jadi perempuan memiliki tanggung jawab yang berlebihan, harus mengurus rumah tangga dan bekerja, sedangkan laki-laki menikmati hasilnya. Itu juga bentuk ketidakadilan juga, walaupun sang istri memiliki kebebasan dalam memilih pilihannya. Kemudian kita juga dapat melihat di berbagai bidang politik seperti tadi dalam video bahwa dunia politik itu keras, penuh perdebatan, sehingga dianggap perempuan itu tidak memiliki pengetahuan lebih tentang politik, dan dilihat juga di bangku kursi pemerintahan juga cuma 20% yang menjadi DPR. Kemudian di bidang ekonomi dan di bidang dunia kerja juga perempuan diserap sangat dikit karena lebih pandangan masyarakat tentang bahwa laki-laki lebih profesional, lebih mahir dalam mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian juga bahwa sebagai pemimpinan juga sering juga lebih diutamakan seorang laki-laki yang memimpin dari sebuah perusahaan itu juga. Kemudian, oke, dari diskusi ini apakah ada pertanyaan, anak-anak?
Belum ada, Pak. Sampai di sini sudah cukup jelas. Oke, baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak memiliki pertanyaan nih buat kalian. Tapi mungkin ini lebih diresapin ya, atau lebih diingat-ingat. Apakah kalian pernah menyesal bahwa kalian dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan? Apakah ada sempat menyesal atau ingin dilahirkan kembali menjadi laki-laki gitu? Tidak, Pak. Saya bersyukur dilahirkan sebagai perempuan. Oke, yang lainnya? Saya juga bersyukur, Pak. Nala, bagaimana Nala? Bersyukur, Pak. Oke, bagus. Anak-anak Bapak sangat hebat. Jadi, kita sebagai murid Kristus selayaknya kita mensyukuri anugerah yang diciptakan oleh Tuhan. Kita patut mensyukuri anugerah, tak perlu melawan dan melukai hatinya. Karena kita sebagai makhluk ciptaan yang diciptakannya, kita patut menanggapi apa yang telah dikodratkan oleh Tuhan sebagai makhluk yang secerita dengan Dia. Oke, setelah kita mengetahui beberapa pandangan mengenai ketidaksetaraan di sekitar kita, serta mensyukuri diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, alangkah baiknya kita sekarang akan mendalami kesetaraan atau kesetaraan laki-laki dan perempuan menurut kitab suci. Oke, mari kita baca, Bapak akan share screen bacaannya. Yaitu bacaan dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Oke, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Oke, baik. Siapa yang mau membacakan? Ayah, Pak. Oke, silahkan Reza. Ya, Pak. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Oke, terima kasih Reza. Bapak akan menampilkan kisah dalam bentuk gambar Yesus dan perempuan berzina dalam Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Bapak akan menceritakannya. Bacaan diambil dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Yesus dan perempuan berzina. Pada pagi-pagi benar Yesus sudah berada di dalam bait Allah, dan banyak orang yang berkumpul untuk mendengar ia berbicara. Kemudian ketika ia sedang mengajar, tiba-tiba datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang ketahuan sedang melakukan zina dan ditempatkannya di tengah-tengah hadapan orang banyak. Kemudian
ada yang bertanya kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap ketika ia sedang melakukan berbuat zina. Menurut hukum Taurat, ia harus dihukum mati dengan dilempari batu. Bagaimana pendapat guru?" Sebenarnya mereka berencana untuk menjebak Yesus dan ingin mencari kesalahannya. Tetapi Yesus malah membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Tetapi mereka terus-menerus meminta jawaban Yesus. Kemudian Yesus berdiri dan berkata kepada mereka, "Baiklah, lempari dia dengan batu sampai mati. Tetapi hendaklah bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa untuk melempari dia batu terlebih dahulu." Setelah berkata seperti itu, kemudian Yesus membungkuk kembali dan menulis di tanah. Lalu pemimpin-pemimpin orang Yahudi itu menyelinap keluar seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, hingga akhirnya tinggal Yesus seorang dan perempuan itu tadi tetap di situ. Kemudian Yesus bertanya kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukummu?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Kemudian Yesus menjawab, "Aku pun tidak menghukummu. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Alhamdulillah Kristus. Oke, dari bacaan kitab suci tadi, Bapak memiliki pertanyaan, yaitu, apakah yang kalian rasakan setelah membaca bacaan tersebut? Pesan apa yang terkandung di dalam bacaan tersebut? Oke, silakan kalian resapi, nanti disilahkan paparkan hasil refleksi kalian dan pemahaman kalian. Oke, ada yang mau menjawab dari pertanyaan tadi? Saya, Pak. Ya, silakan Resa. Jadi dari pertanyaan tadi membuktikan bahwa dari bacaan tadi dapat kita lihat sendiri bahwa martabat dan harkat perempuan dihormati seperti apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, betul. Oke, ada yang lain ingin menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Nala. Pada intinya mereka diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi dan bekerja sama. Gitu, Pak. Betul, Nala. Oke, betul yang dikatakan kalian semua. Jadi dalam kitab Kejadian kita mengetahui bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan saling bekerja sama sebagai citra Allah. Kita diajak untuk menyadari bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan semartabat dan sederajat. Keduanya diciptakan menurut citra Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan bukan semata-mata untuk menjadi tuan atau hamba, atau atasan atau bawahan, tetapi rekan yang sepadan. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan keduanya sama. Jadi, kita saling berkolaborasi, saling bekerja sama, saling melengkapi bagi laki-laki dan perempuan. Dan dalam Injil Yohanes juga dikisahkan bahwa Yesus sangat memperjuangkan, sangat menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yaitu ketika si perempuan yang berkelakuan zina tadi diadili secara sepihak oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tanpa memperhatikan pihak yang laki-laki juga berbuat dosa. Dari kisah tersebut, Yesus sangat menekankan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Oke, apakah ada pertanyaan mengenai tentang bacaan tadi? Tidak, Pak. Oke, Tidak, Pak. jika tidak, Bapak akan melanjutkan dengan memberi penegasan. Jadi,
Kesederajatan antara laki-laki dan perempuan sering terbatas pada permasalahan atau pembagian tugas atau fungsi, sehingga pada ujungnya menimbulkan ketidaksetaraan. Kemudian, kesederajatan akan terwujud apabila orang itu memiliki cara berpikir baru. Cara berpikir baru itu contohnya ketika yang laki-laki mampu berbicara bahwa perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong saya. Berarti dia itu bukti cinta Tuhan kepada saya. Bila saya menghormati dan mengasihi dia, saya pun juga mencintai Tuhan. Begitu pula sebaliknya. Perempuan berkata, saya diciptakan Tuhan sebagai penolong dia. Maka saya akan menghormati dan melakukan apa saja yang terbaik bagi dia. Sebab hal itu merupakan wujud saya mengasihi Tuhan. Nah, juga dijelaskan dalam kitab Quran tadi bahwa laki-laki dan perempuan merupakan ciptaan Tuhan yang paling indah. Mereka diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, menjadi teman hidup. Pria saja tak lengkap. Allah sendiri berkata dalam bersabda juga, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Keduanya diciptakan menurut citra Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Injil Yohanes kita juga melihat bahwa Yesus sangat menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Lalu panggilan Tuhan atas laki-laki dan perempuan adalah masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki yang sejati dan perempuan sejati dan mampu saling menghormati satu dan sama lain. Oke, itu penjelasan dari Bapak. Apakah sudah jelas dan dipahami anak-anak? Jika ada pertanyaan juga. Jelas, Pak. Oke, baik. Ini jam pelajaran juga mau habis. Bapak punya tugas rumah. Jadi tugas rumahnya anak-anak membuat sebuah refleksi, yaitu refleksi usaha atau tindakan nyata kalian dalam menjunjung tinggi kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kalian juga membuat doa syukur sebagai ungkapan syukur kalian sebagai jati diri yang diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi dan sederajat. Dan terakhir kalian dapat memahami kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dengan membaca dan memahami dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 369. Tugas dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Kita akan bahas bersama apakah ada yang bertanya mengenai tugas. Berarti tidak dikumpulkan ya Pak, hanya dibahas di minggu depan? Ya, dibahas. Dikumpulkan minggu depan tapi dibahas. Tidak, Pak. Oke. Jika tidak, anak-anak bisa mempelajari bab selanjutnya mengenai suara hati, juga untuk mempersiapkan pembelajaran besok tentang suara hati. Kemudian, jika sudah tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sangat hebat dan aktif-aktif pada pertemuan ini. Oke, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa. Silakan yang memimpin doa. Saya lagi, Pak. Oke, boleh. Baiklah, teman-teman sekalian dan Pak Guru, mari kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah menemani dan mendampingi kami selama proses pelajaran berlangsung. Semoga ilmu yang kami dapatkan pada hari ini dapat berguna bagi kami hari ini dan ke depannya. Berkatilah pula kami dan Pak Guru kami akan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Semoga dapat berjalan baik dan lancar dan selalu Engkau lindungi. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Reza. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan untuk meninggalkan ruang anak-anak. Terima kasih, Selamat. Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak.